Haleluya. Haleluya. Segala pujian hormat bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu. Kami sungguh mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Terima kasih buat kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini. Kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh anugerah Tuhan, Tuhan boleh percayakan kami untuk banyak hal melakukan hal-hal yang berkenan kepada Engkau. Hamba berdoa, sembunyikan hamba-Mu jauh di belakang salib-Mu, dan biarlah kemuliaan Allah saja yang ada, yang nampak di tengah-tengah ibadah kami sore hari ini. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali sore hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tanpa terasa hitungan hari kita akan menyelesaikan tahun 2022 ini, dan kita akan memasuki tahun 2023. Saya percaya ada banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin menyedihkan, mungkin mengembirakan, mungkin ada hal-hal yang mengecewakan, yang pahit, yang banyak hal terjadi dalam hidup kita yang kita boleh lewati hingga saat ini. Dan kalau kita kilas balik tanpa terasa, saya percaya kita sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Dan mungkin dalam memasuki bulan Desember ini ada yang penuh dengan sukacita. Kalau anak-anak, mungkin berpikir akan dapat baju baru. Orang dewasa gak terlalu mungkin memikirkan. Saya aja saking sibuknya udah gak sempat menghiasi rumah dengan dekorasi Natal dan lain sebagainya. Karena juga menghiasi tapi tidak ada yang datang juga ya. Dan seperti sekarang ini dibatasi dengan keadaan-keadaan yang ada. Nah, mungkin juga Bapak Ibu telah mendengar ada banyak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan atau acara-acara Natal yang telah dihadiri sepanjang bulan Desember hingga saat ini. Mungkin tidak semarak tahun-tahun yang lalu ya. Mungkin beberapa mall yang saya lihat ya sepintas gitu, nggak terlalu seperti yang lalu-lalu dengan hiasan atau lagu-lagu yang kita dengar. Tapi di tengah-tengah sukacita ini banyak hal yang terjadi, baik di gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, situasi di sekitar kita, bahkan bangsa dan negara kita. Pandemi COVID-19 yang belum selesai hingga saat ini, buktinya kita masih memakai masker ya. Kemudian kita menjalankan prokes yang ada untuk entah di ibadah atau di tempat-tempat yang lain. Kemudian harga-harga yang melambung tinggi, dan beberapa waktu yang lalu ada berkat untuk pelayanan yang ada di diakonia ya, untuk membeli sembako. Kami sudah pesan, kemudian dari tokonya bilang tolong segera dibayar ya atau dibeli karena harga-harga akan naik. Wah, jadi cepat sekali, mendadak kami sudah ada uangnya langsung membeli sebelum harga-harga itu naik dan berubah lagi untuk keperluan yang ada. Kemudian istilah-istilah penyakit yang ya kita mungkin belum pernah dengar dulu, tapi sekarang dengan istilah-istilah yang kita kadang-kadang penyakit apa ini ya, saya suka cari di Google, istilahnya ini dan lain sebagainya. Kemudian masalah kejahatan yang terjadi semakin meningkat akhir-akhir ini. Dan kalau buka di YouTube ya, dengar khotbah dan lainnya, suka terlihat itu ya, nama kasus Sambo sampai sekarang ini belum selesai. Kemudian belum lagi usai ada gempa di Cianjur, di Sukabumi dan beberapa tempat lainnya. Kemudian suhu politik yang memanas menjelang Pilpres tahun 2024. Kemudian belum lagi prediksi di tahun yang akan datang di tahun 2023 suram, gelap,
gelap, mengkhawatirkan, menakutkan. Akan tetapi sore hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Sebelum lanjut, saya akan berikan arti takut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mungkin mendatangkan celaka dan lain sebagainya. Kesaksian pribadi saya beberapa waktu yang lalu saya mengurus paspor. Ceritanya ada berkat Tuhan, saya akan ke Israel nantinya pada bulan Januari, yang merupakan pernah saya doakan tahun-tahun yang lalu. Kemudian secara manusia, wah jauh ya dari jangkauan saya dengan biaya yang semakin meningkat puluhan juta kalau dirupiahkan. Saya sudah lupa dan saya ganti doa itu. Mungkin ada yang bertanya, kayaknya ada doa deh yang dinaikkan kepada Tuhan. Saya bilang, iya saya mau ke Kalimantan. Oh gampang nanti ke Kalimantan. Jadi saya kubur itu doa saya, impian saya ke Israel. Dan satu kali waktu Tuhan mengingatkan kembali bahwa Tuhan tuh mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Lambat atau cepat Tuhan akan jawab. Kemudian ada yang memberkati saya. Nah, kemudian kalau dihitung itu expired masa berakhirnya paspor itu cukup, tapi syaratnya itu ketiba di Indonesia nanti tidak boleh kurang dari 6 hari. Saya cek paspor saya, wah ini nggak bisa kurang dari 6 hari. Akhirnya saya urus, selesainya itu memakan waktu 4 hari. Tapi dari travel minta 2 hari harus selesai. Secara manusia bagaimana mungkin? Saya tahu begitu ketatnya, ada bagian yang fotokopi, bagian interview, foto di situ dan lain sebagainya. Saya hanya percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup saya. Saya nggak tahu caranya, ya bagaimana Tuhan yang akan tolong. Akhirnya ketika tiba di sana, kalau kita takut, kita tidak akan ngeri. Aduh, dengan berbagai pikiran yang berkecamuk, kita tidak akan maju, kita tidak akan berani menghadapinya. Udah peraturannya gitu, nggak mungkin. Tetapi setibanya di sana Tuhan buka jalan. Dari yang penjaga pintu langsung ke informasi, akhirnya dibuka jalan, bisa selesai. Ibu pulang nanti dikabarkan. Itu kalau bukan campur tangan Tuhan, itu secara manusia tidak akan terjadi. Sekali lagi bahwa sebetulnya ada banyak hal yang menakutkan dalam hidup kita, tapi ketika kita serahkan kepada Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, saat ini kita mau belajar dari kisah para gembala yang mungkin jarang disampaikan ya. Lebih banyak Maria, Yusuf, orang Majus. Tadi pagi saya ikut ibadah jam 6 pagi tentang orang Majus ya. Tapi para gembala yang saya senang sekali, orang-orang yang sederhana sesuai dengan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk ya kaum marginal, yaitu di diakonia. Tadi sudah Natalan, nanti minggu depan Natal lagi ya, karena jatuhnya tanggal 25 ya. Luar biasa, puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan limpahnya berkat makan dan semua dicukupkan oleh Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam Lukas pasal kedua ayat 8 sampai ke 18. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, kisah yang kita dengar tentang para gembala. Para gembala adalah orang yang sederhana, ya. Pakaian mereka pun, kemudian mereka harus menjaga ternak dengan ekstra hati-hati, takut diserang oleh binatang buas. Kemudian mereka orang yang tidak punya nama, tidak punya jabatan, tidak punya kedudukan. Nah, mereka mungkin orang-orang yang sedang lelah atau kurang istirahat karena berjaga-jaga sepanjang malam, ya. Mereka menjaga ternak, dan mungkin ada yang terjaga, ada yang tertidur, bergantian dan lain sebagainya. Tapi di keheningan malam, di kesunyian, di kegelapan itu, ayat 10 katakan, jangan takut, ada kesukaan besar, bukan hanya untuk mereka para gembala, tetapi untuk seluruh bangsa. Kesukaan besar. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan beberapa terjemahan dari Alkitab yang terbuka, firman Allah yang hidup, dan bahasa Indonesia masa kini, mungkin lebih jelas lagi saya kebacakan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab dengarlah, aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Firman Allah yang hidup mengatakan, tetapi malaikat itu menenangkan mereka, jangan takut. Katanya, aku membawa berita kesukaan yang belum pernah dikabarkan berita ini untuk semua orang. Tetapi malaikat itu berkata, jangan takut, sebab saya datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang sangat menggembirakan semua orang. Nah, mungkin banyak masalah, mungkin banyak pergumulan, banyak beban yang kita alami, kita hadapi dalam hidup kita. Mungkin kita khawatir atau kita takut dengan hari esok, dengan masa depan kita, bagaimana keadaan keluarga kita, pekerjaan kita, dan mungkin ada banyak hal yang kita hadapi di dalam hidup kita. Tetapi ada kabar baik sore hari ini. Ada kabar yang menggembirakan bukan hanya para gembala, tapi buat kita semua, khusus yang hadir sore hari ini, kesukaan yang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan kesukaan yang dari Tuhan itulah kekuatan dari kita. Secara manusia, kalau kita hanya bergantung kepada kekuatan kita, sudah lama KO, ya. Kalau saya kan darah rendah, HB juga pas-pasan. Aduh, dengan kekuatan saya, nggak mungkin. Dulu saya ingat waktu SMP ke rumah sakit nggak bisa bawa-bawaan, pingsan. Ke pasar mami saya bawa, belum juga beli apa-apa udah bawa pasar, saya pingsan. Naik naik bus, entah metro mini apa, belum dengan desa-desakan saya pingsan. Tapi puji Tuhan, ketika saya kenal Tuhan, Tuhan menolong hingga saat ini. Saya selalu berkata pada diri saya, Tuhan kasih kekuatan, anugerah melayani Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan mempercayakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, kabar baik, mungkin kita banyak dengar kabar-kabar simpang siur banyak sekali, ya. Entah kita terima, ya, orang kirim forward lagi di WA dan lain sebagainya. Ya harus selidiki, ya. Jangan kita terima mentah-mentah, kita percaya, kita bagikan kepada orang lain. Tapi sore hari ini
Kita mau dengar kesukaan besar, luar biasa loh para gembala, orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana ini menerima kabar kesukaan yang dari surga itu kepada mereka. Sehingga mungkin dengan keadaan mereka, aduh kaget ya, wah luar biasa. Mungkin cahaya ini gak seberapa, tapi ya dikatakan situ bala tentara surga yang memuliakan Allah, dan kabar baik itu datang kepada mereka. Bukan hanya kepada mereka, firman Tuhan katakan, tetapi kepada semua orang, semua bangsa. Nah di ayat 11 dikatakan apa kabar baik itu? Yaitu hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar kesukaan yang besar buat kita semua. Sebetulnya kalau menyambut Natal itu bukan hanya perayaan semata-mata, bukan karena mengenakan baju yang baru, menerima pemberian orang atau kita memberi dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya inilah inti daripada perayaan Natal itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Beberapa terjemahan dikatakan pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Firman Allah yang hidup mengatakan juru selamat, yaitu Mesias Tuhan malam ini telah lahir di Betlehem. Bahasa Indonesia masa kini dikatakan hari ini di kota Daud telah lahir Raja penyelamatmu, yaitu Kristus Tuhan. Inilah inti Natal yang sebenarnya, bahwa kita tidak perlu takut. Ada kesukaan besar, kegembiraan, ada kebahagiaan yang dari Tuhan, bukan dari dunia yang sifatnya sementara. Mungkin orang lain bisa ya nongkrong lah, hang out lah di mana-mana, tapi dia kembali di kosong. Karena kebahagiaan itu hanya diisi oleh Tuhan sendiri dalam hidup kita. Ada kabar baik di mana dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan, hari ini telah lahir juru selamat yang akan menyelamatkan manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mungkin kita banyak mendengar berita-berita menakutkan, menggemparkan, tapi sore ini sekali lagi kabar baik buat kita semua tentang kesukaan besar yang dari surga ini, tentang kelahiran. Dia adalah juru selamat penebus dosa manusia. Bagi yang mau percaya kepada Dia, sudahkah Dia lahir dalam hati kita? Sudahkah kita percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita? Mungkin ada yang berkata bahwa ya kalau nggak percaya nggak mungkinlah saya datang ke ibadah, ke gereja. Tapi pengalaman pribadi itu yang menentukan hidupmu. Biar sore hari ini apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah ibadah, baik yang secara online, yang belum pernah membuka hatinya, mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hatinya untuk menjadi juru selamat pribadi. Nah, sore hari ini undanglah Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya. Kalau kita sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan juru selamat, sudahkah Dia menjadi Raja, menjadi Tuhan yang memegang kendali hidup kita? Sehingga dipertegas dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang adalah hidup di dalam Anak Allah. Jadi itulah inti yang sebenarnya bahwa Dia lahir dalam hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja yang memegang kendali hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita. Sehingga apapun yang kalau terjadi dalam hidup kita, jangan suka menyalahkan keadaan, suka menyalahkan orang lain, bahkan berani juga menyalahkan Tuhan. Ini kalau Tuhan tidak tolong saya, ya mungkin saya tidak seperti ini dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, kalau kita yakin Tuhan adalah Raja yang memegang kendali atas hidup kita, berarti ya sebetulnya bukan
kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Sehingga perkataan, perbuatan dalam hidup kita itu mencerminkan bahwa benar-benar Dia ada dalam hidup kita. Sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Sehingga kita belajar bagaimana hidup oleh percaya, hidup di dalam iman, bukan perasaan kita yang sering berubah-ubah. Kita bisa tertawa sekarang, tapi sebentar lagi mungkin kita akan menangis ketika kita mendengar hal-hal yang mungkin menyedihkan kita dan lain sebagainya. Tapi di kebenaran firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 1, ya, panjang lebar dan ayat seterusnya mengenai iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Coba kita renungkan, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Apapun itu, kita hanya yakin Tuhan tolong saya. Kita yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan, Dia pasti akan menggenapinya dalam hidup kita. Janji penyertaan, janji pertolongan, buat yang sakit kesembuhan, pegang janji itu. Kalau Dia berjanji Dia akan tolong kita, Dia pasti akan tolong kita. Kalau Dia berjanji menyembuhkan, bagaimanapun caranya, Tuhan, saya percaya Tuhan adalah penyembuh dalam hidup saya. Wah, kalau lihat ke belakangnya, Tuhan, bisa ya saya sampai saat ini, luar biasa. Bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan, untuk sesama, bisa ke sana kemari. Waduh, kalau ingat dulu, jangankan kemana-mana, ya. Di rumah suka duduk gelap, karena kurang darah, ya, darah rendah. Kemana-mana gak bisa bau-bau ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan panggil saya, dan ketika Tuhan panggil saya untuk menjadi hamba Tuhan, saya bilang, Tuhan, sempat loh saya bilang, apa Tuhan gak salah gitu ya, salah orang. Saya tidak pernah punya keinginan, tidak pernah cita-cita, tapi kembali lagi ke itu panggilan Tuhan. Tuhan akan menolong, dan sampai saat ini Tuhan selalu berikan kekuatan yang ekstra. Puji Tuhan. Nah, hal yang berikut yang kita pelajari dari para gembala di ayat 15 dan ayat 16, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dengan cepat ketika mereka mendengar kabar kesukaan, kabar sukacita, kebahagiaan ini, mereka meresponinya. Mereka dengar, mereka meresponinya, kemudian mereka pergi untuk menjumpai bayi Yesus. Yang kita bisa pelajari dari hal yang luar biasa dari para gembala, orang-orang yang biasa, orang-orang yang sederhana ini, mereka menjadi pendengar dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 22, di situ dikatakan bahwa hendaklah engkau menjadi pelaku firman dan bukan hanya menjadi pendengar saja. Mereka mendengar, tapi mereka tuh kemudian melakukan kebenaran firman Tuhan yang mereka sudah dengar. Di ayat yang ke-17 dikatakan, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Hendaklah apa yang telah kita alami dalam hidup kita, kita sudah dengar kabar kesukaan, Tuhan Yesus sudah lahir dalam hati kita. Biar kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar. Dan saya percaya kita sudah banyak mendengar ya tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau sore hari ini jadilah berkat bagi orang lain. Apa yang kita alami dalam hidup kita, ada kebahagiaan, ada kesukaan, Tuhan sudah lahir dalam hidup kita. Kita mau membagikan sukacita, kabar baik itu
kepada orang lain yang belum pernah dengar, yang belum percaya kepada Tuhan. Hendaknya kita menjadi garam, menjadi terang bagi orang lain yang belum percaya. Ingat, waktunya sudah singkat. Tanda-tanda kedatangannya semakin dekat. Jangan tenggelam dalam masalahmu, jangan tenggelam dalam beban pergumulan dalam hidupmu. Percaya itu adalah warna-warni kehidupan. Ada berapa waktu lalu Tuhan percayakan kakak saya guru dan dia punya murid yang datang dari Manado ikut lomba. Saya doakan, saya nggak tahu pokoknya apa yang Tuhan gerakkan dalam hati saya doakan dan saya kasih tahu bahwa tentang dia dibukakan oleh Tuhan. Kemudian setelah saya tinggalkan tempat penginapannya, dia WA kepada saya. Setelah ibu pergi, dia katakan dia nangis. Jadi apa yang telah dia alami dalam hidup itu Tuhan bukakan. Saya kan nggak tanya apa hidupnya bagaimana, dan sampai sekarang dia terus WA saya minta dukungan doa, dia curhat dan lain sebagainya. Ya kiranya setiap kesempatan Tuhan berikan, mari tangkap, mari jadi berkat buat sesama kita. Entar lingkungan kita, di tengah pekerjaan teman-teman kita mungkin ada banyak. Jangan hanya rindu dalam hati, tapi bertindak jadi berkat. Jangan takut ya. Kita sudah mengalami ada banyak pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Berani untuk melangkah. Dan saya percaya kalau saya ingat kebenaran firman Tuhan ketika kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan tidak tanya engkau dari gereja mana, engkau punya apa dan itu dan lain sebagainya, tapi berapa jiwa yang kau sudah bawa kepada Tuhan. Kiranya sore hari ini kita tidak tenggelam dalam hingar-bingar ya, pesta dan lain sebagainya dalam masa raya Natal ini, tapi kita mau jadi berkat buat sesama kita. Kiranya Tuhan tolong kita ya, mengingatkan kembali menyelesaikan tahun ini menjadi target yang Tuhan, ada jiwa-jiwa yang saya persembahkan kepada Tuhan. Saya ingat berapa waktu lalu namanya Pak Roni, dia jiwa baru, matanya kurang awas. Bu, doakan. Bisa aja kan, selalu orang sakitnya didoakan, ya masalahnya didoakan. Tapi yang pertama saya tanyakan kepada Pak Roni, apakah Pak Roni sudah menyerahkan hidupmu, percaya dan terima Tuhan sebagai juru selamat? Belum. Ikuti doa saya, langsung saya bimbing. Dan sampai sekarang walaupun tidak ada yang mengantar, entah dia naik bajai, dia naik ojek, dia setia datang kepada Tuhan. Kerinduan satu jiwa diselamatkan, ada beribu-ribu malaikat di surga bersukacita. Jadi bukan hanya tugas hamba Tuhan dan lain sebagainya, tapi firman Tuhan katakan semua orang yang percaya dan mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat harus menjadi berkat bagi sesama. Jangan tunggu sekolah Alkitab, kalau Tuhan gak panggil jangan sodor-sodor diri ya, nanti gagal di tengah jalan ya. Jadi berkat, jadi terang dan garam Tuhan dimanapun engkau berada. Kepada siapa saja Tuhan memberkati.